Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kota Tabernakel. Kembali kita pada pagi hari ini, kita akan menikmati berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan kepadamu karena kami masih diberikan nafas yang baru, memberikan hari yang baru Tuhan. Untuk kami datang memuji membesarkan nama-Mu, terlebih kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan ibadah ini boleh terjadi hanya karena nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami selalu indah membawa setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam tiap langkah kehidupan kami. Kasih Allah terpancar melalui kehidupan kami, bahwa Yesus satu-satunya yang menjadi kekasih hati kami. Jadikan aku indah Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Benar Bapa, biarlah kami selalu indah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu menjalankan setiap firman-Mu, agar banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa melihat kasih Allah terpancar dari kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami menaikkan segala pujian syukur kami melalui pujian penyembahan kami.
Terlebih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami menerima berkat yang besar melalui firman-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Bapa, kami akan memulai ibadah kami dan kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita mau nyatakan kepada Allah kita. Kami mau muji Allah kami yang hidup seumur hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah Tuhan kami. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di dalam naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Puji Tuhan, saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita angkat sebuah pujian. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu untuk menggenapi setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu menjadi alat yang indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Ini kami Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Benar Tuhan, kami rindu selalu menjadi bejana-Mu Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan firman Tuhan, supaya kami terus bisa hidup menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Pagi hari ini kami persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami diberkati melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen. Mari Tuhan, kami mohonkan urapan yang daripada-Mu turun atasnya, turun atas hidupnya, turun atas mulut bibirnya, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh dapat disampaikan dengan baik dan benar. Untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami yang akan menerima firman Tuhan, panjalikan mata kami, hati kami Tuhan, telinga kami, untuk kami mendapatkan dan mendengarkan firman Tuhan itu. Terlebih mampukan kami untuk selalu kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan
Saya ingin sedikit mengulas tentang pengalaman yang kita baru rasakan pada minggu kemarin di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Beberapa jemaat sering bertanya ya, kenapa saya tidak mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Di khotbah 2 kali di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, kita sudah menjelaskan tentang manifestasi Roh Kudus yang berbeda-beda yang dirasakan oleh setiap orang. Tidak sama, walaupun ada juga beberapa yang sama tetapi ada juga yang berbeda. Dan kalau ada yang merasa bahwa tidak merasakan manifestasi atau pekerjaan Roh Kudus di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, ya memang itu bukan perkara yang gampang ya. Orang berpikir begitu datang ke tempat ibadah, mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus, kemudian langsung mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Ada proses yang memang harus kita lewati dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Selalu kita sampaikan bahwa penerimaan akan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dia adalah pribadi dari ketritunggalan Allah. Jadi kita harus membuka hati kita, menerima dia, membiarkan dia bekerja di dalam hidup kita, berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan ada orang yang mengatakan, Pak, kenapa ada orang yang ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus tubuhnya bergetar-getar. Kita tahu bahwa roh itu namanya Roh Kudus. Dia masuk dan menempati kehidupan kita yang notabene adalah daging. Bagaimana dia mau mengambil alih dan mengendalikan kehidupan kita sehingga terjadi sebuah peperangan di dalam daging kita sehingga kita bergetar. Tapi itu bagian dari pekerjaan Roh Kudus yang mau menempati kehidupan kita. Kita tidak perlu memperdebatkan lagi soal getaran itu atau bahasa roh yang dialami oleh orang dan sebagainya. Saya tidak mengalaminya. Yang perlu kita lakukan adalah sekali lagi kita harus percaya dengan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi gereja Tuhan. Ya kan? Kita selalu mengatakan bahwa kenapa Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem pada waktu itu. Itu poin pentingnya. Karena memang roh yang dijanjikan Allah atau Yesus dalam kehidupan kita itu sangat penting. Dan kita harus buka hati kita untuk menerima peranan Roh Kudus. Untuk apa? Orang bilang untuk apa sih Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat di dalam apa yang dicatat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, itu bicara tentang sebuah pekerjaan yang akan kita kerjakan ke depan. Ada kaitan dengan job yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi anak Tuhan yang begitu menerima Yesus kita duduk diam di rumah dan tidak menceritakan. Kita perlu menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan kenapa harus mengalami terus kepenuhan Roh Kudus? Pada khotbah di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus kita yang lalu sudah dibahas tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus pada pasal yang kedua, kemudian pasal yang kedua dan ketiga itu mereka begitu berani menceritakan kepada orang tentang Yesus, tapi kemudian ada tekanan dari pihak-pihak lain sehingga pada pasal selanjutnya diceritakan dalam doa jemaat. Mereka ketakutan lalu mereka berdoa kembali dan mereka penuh lagi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini penting. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berani lagi untuk menceritakan atau menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Jadi ada kaitan dengan misi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tahun-tahun ini dan ke depan adalah tahun-tahun misi bagi gereja Tuhan. Tahun penuaian jiwa-jiwa. Tidak menutup kemungkinan dan kita mendengarkan kesaksian di berbagai macam channel YouTube yang suka saya buka. Bagaimana terjadi kegerakan rohani yang begitu luar biasa. Bahasa politik bilang secara masif terjadi di mana-mana. Walaupun itu tidak dieksplor begitu luar biasa ya. Tapi saya melihat ada kegerakan rohani yang begitu luar biasa. Begitu dahsyat terjadi. Semua itu karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar hari ini tentang amanat agung ya, the Great Commission. Amanat agung yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal 28
ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada 4 poin penting yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini berkaitan dengan ayat yang sudah kita bacakan pada saat ini. Yang pertama ayat 16 dan 17 berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kita lihat, ternyata pada peristiwa itu ada orang yang ragu terhadap pekerjaan Roh Kudus itu, atau pekerjaan yang diberikan, penyataan Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya. Tidak semua percaya dan menerima dengan begitu saja. Dan ini kadang-kadang menjadi masalah dalam gereja Tuhan. Secara langsung kita tidak tahu ada yang ragu enggak kira-kira ketika mau menerima pencurahan Roh Kudus. Keraguan itu muncul di dalam pikiran kita. Ya kan? Ketika ada orang yang katakanlah mengalami yang namanya manifestasi Roh Kudus, kemudian dia berbahasa lidah, ada yang bergetar. Bahkan ada beberapa orang yang duduk berdebat, itu tercatat di mana ya? Itu kok bisa begitu ya? Perdebatan yang terjadi. Jadi bukan penerimaan akan pekerjaan karya Roh Kudus, tapi malah berdebat di dalam pikiran. Mereka ragu-ragu, kayaknya nggak benar deh. Coba kita lihat peristiwa di Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu ada yang menuduh orang ini gila ya. Beberapa orang yang mengatakan begitu kan. Dan mereka ada di kelompok itu. Saya berharap di gereja kita tidak ada di kelompok orang yang di luar itu, yang hanya menghakimi dari luar, mengatakan ini orang gila ya. Nggak mungkin lah, masa begitu caranya. Pekerjaan Roh Kudus masa membuat orang menangis, menari, berbahasa lain. Bahasa apa itu, saya nggak ngerti bahasanya gitu loh. Makanya di dalam kitab yang lain dikatakan ada orang yang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa. Jadi kita harus bisa melihat secara keseluruhan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tidak memandang dari satu sudut kacamata saja, satu sudut pandang saja tentang karya Roh Kudus. Tapi kita harus melihat, di sini dikatakan ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu akan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita yang hari ini kita masih ragu dengan pekerjaan Roh Kudus. Bahkan masih duduk berdebat tentang pekerjaan Roh Kudus. Tuhan sudah mau datang, kita masih sibuk berdebat. Yang perlu dilakukan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, ini pesan firman Tuhan. Sebagai hamba Allah, kami di gereja ini selalu menyampaikan pesan buat kita semua untuk apa? Buka hati. Kalahkan logika kita, kalahkan perasaan kita, kalahkan perasaan gak enak kita menuduh ini dan sebagainya, kalahkan. Dengan apa? Biarkan dia bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Ketika melihat mereka menyembahnya, ketika mereka melihat orang lain itu atau yang lain menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Makanya kenapa kita tidak mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus? Kenapa kita tidak mengalami yang namanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kita ragu dengan pekerjaan Roh Kudus? Atau kita menganggap itu bagian yang gak penting, memalukan? Saya ingat dulu ya, saya selalu memberikan satu kesaksian, bukan kesaksian orang, tapi saya ngalamin sendiri. Di kampung saya, waktu itu bukan ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah rumah tangga. Kebetulan saya nggak ibadah waktu itu, nggak ibadah.
Jadi saya main di rumah teman saya. Di tetangga dari teman saya itu ya ada jemaat Tuhan rumahnya yang satu gereja dengan saya. Mereka ibadah dan mereka itu mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus karena ibadahnya sungguh-sungguh ya. Biasanya gitu, nggak peduli dengan lingkungan. Pokoknya mereka memuji Tuhan, menari gitu. Kalau orang timur kayak gitu ya, menari dengan bebas, lepas. Tujuan mereka cuma memuliakan Tuhan. Lalu Roh Kudus itu menghinggapi mereka dan mereka mulai terjadi yang namanya manifestasi. Ada teman saya yang lain yang nggak percaya soal itu kan, mulai keluar kata-kata hinaan di dia. Itu kenapa nangis-nangis ya, kayak orang gila ya gitu. Saya sembari kesel tapi malu juga gitu loh, karena kenapa saya nggak ibadah, tahu gitu saya ibadah gitu ya. Jadi dia menghina begitu. Saya kesel tapi itu kan dia hina Tuhan itu sendiri. Roh Kudus itu bahaya kan? Hati-hati. Dan memang ya fakta selanjutnya beberapa saat kemudian orang ini mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakkan lah. Kira-kira begitu. Ternyata hal-hal semacam itu memang sudah terjadi. Nah, saya berharap kita tidak ada di pihak itu ya. Kita kemudian ragu-ragu dan ragu mulai menghina. Ragu mulai mencemooh. Hati-hati. Kita harus biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ayat 18 dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, perhatikan, orang yang ragu-ragu dan yang tidak ragu-ragu didekati oleh Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bagian kedua yang saya mau bahas pada saat ini adalah segala kuasa yang diberikan, yang dimiliki oleh Yesus, kuasa di bumi dan di surga. Perhatikan baik-baik, yang kedua adalah Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kalau kita mau mengalami pengalaman Roh Kudus, itu bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan diberikan kepada kita. Karena itu dalam Kisah Rasul mengatakan, kalau Roh Kudus kalau kuasa turun ke atas kamu, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, coba kita bacakan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu diberikan Yesus kepada kita. Segala kuasa milik Tuhan dan Dia berikan kepada kita. Kita menjadi saksinya Tuhan bukan karena kita hebat dan gagah, tetapi karena kita diberikan otoritas dan kuasa oleh Tuhan. Itu perlu kita pelajari. Tidak ada orang yang bisa mampu menjadi saksinya Tuhan. Pembahasan di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus terakhir hari Minggu kemarin. Kok susah ya, mau bersaksi susah gitu ya. Sudah di mulut tapi gak bisa keluar. Ya pergi deh orangnya. Gak jadi cerita. Kenapa? Kita belum diberikan kuasa keberanian. Saya percaya kalau kita diberikan kuasa keberanian, kita pasti berani. Tapi memang ada juga sih orang tipe yang sudah dikasih kuasa, ya memang dasar dia menahan diri, gak mau ngomong gitu loh. Pelit amat, gak mau ngomong tentang Tuhan gitu. Tapi paling penting adalah dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan. Lalu ayat yang ke-19 dikatakan begini, karena itu pergilah. Ingat, ini kata perintah. Yesus tidak pernah memohon atau mengemis kepada kita. Pergi dong, jadi saksi dong. Enggak, ini kata perintah, bukan kata permohonan, ya kan? Karena itu pergilah, harus kewajiban buat kita untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan, mengerjakan amanat agung Tuhan. Karena kita sudah punya kuasa. Jadi bukan kata memohon. Sambil dia duduk di kaki kita begitu mengemis, tolong dong jadi saksi gitu. Kalau sesama manusia masih gitu ya tolong. Ini bukan, ini kata perintah.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua apa? Bangsa murid Tuhan. Jadi bukan murid manusia ya, tapi murid Tuhan. Tapi memang namanya kita hidup di dalam dunia, kita harus punya yang namanya organisasi. Jadi ada gerejanya ya, ada gereja A, gereja B, gereja C. Kita bergereja di satu gereja. Tapi kita adalah murid Tuhan. Menjadikan bangsa murid Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi jangan dipisah-pisah ya, dalam nama Bapa sendiri, Anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Dipisah-pisah enggak, itu satu kesatuan. Harus menjadi satu kesatuan, unity di dalam Tritunggal Allah. Itu yang menjadi target kita di dalam kita menjalankan misi Tuhan, amanat agung. Tugas pekabaran Injil untuk semua yang sudah percaya. Bukan yang sudah percaya, yang akan percaya Tuhan. Jadi ya harus kita membuat mereka percaya kepada Tuhan. Jadi kita membuat mereka percaya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar membuat orang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi dalam ayat yang ke-18 kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa ini sama seperti yang Tuhan pernah sampaikan kepada salah seorang muridnya. Di dalam Injil Matius 16 ayat 19. Injil Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pesan firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu, hati-hati di dalam menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Karena ada kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasa itu kita gunakan untuk apa? Melayani Tuhan. Menjadi saksi. Bukan kuasa itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Menonjolkan diri dalam pelayanan. Wah, ini mengerikan. Menonjolkan diri dalam pelayanan. Mengangkat-ngangkat diri supaya dihormati orang dalam pelayanan. Kita di gereja ini belajar terus untuk tetap apa? Menjadikan Yesus nomor 1 dalam kehidupan kita. Mempertahankan kebenaran itu bukan hal yang gampang. Seseorang pernah bertanya kepada saya, kenapa Pak Stephen ya kan berada di gereja ini? Saya nggak perlu cerita panjang lebar, jemaat sudah tahu ya. Terkait dengan pernah kita mengalami satu peristiwa dulu ya terhadap gereja ini. Saya bilang saya mau hidup di dalam kebenaran, bukan kepentingan pribadi. Walaupun yang dipertaruhkan bukan hal yang gampang. Ketika kita menjadi saksi Tuhan mengerjakan amanat agung, ada banyak yang kita korbankan dalam kehidupan kita. Menegakkan sebuah kebenaran bukan hal yang gampang. Karena itu kita butuh kuasa. Roh Kudus yang menjadi penghibur bagi kita, amin. Roh Kudus yang menjadi penghibur buat kita. Untuk kita mengerjakan. Diberikan kunci kerajaan surga. Kita punya tugas di sini. Untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Melepaskan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Dengan cara apa? Bukan dengan cara kita. Kita ceritakan kepada dia tentang satu pribadi yang mampu membebaskan dia dari ikatan dosa. Yaitu Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, terangkat ke surga. Dia akan datang lagi kembali untuk menjemput kita. Kita camkan semua ini, kita menjadi saksi Tuhan karena kita diberikan kuasa. Kuasa yang diberikan Allah kepada kita. Sama seperti kuasa yang diberikan Tuhan kepada Petrus
dan gerejanya. Petrus lambangkan gereja. Kita diberikan kuasa. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan amanat agung. Kita akan lihat di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Efesus 1 ayat 15 sampai 18. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di sini dijelaskan tentang sebuah nilai dalam pelayanan. Dikatakan ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini yang kita mau sampaikan dalam misi amanat agung kita kepada banyak orang. Bahwa betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang di luar sana tidak mengerti tentang betapa kayanya kemuliaan Tuhan. Dan kita sudah mengerti tentang kekayaan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita ceritakan kepada mereka tentang kekayaan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan misi kita. Tidak sesederhana itu ya Bapak Ibu, cuman ceritakan saja Yesus itu begini begitu. Dia begitu kaya, kemuliaannya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Menjadi jaminan yang kekal dalam keselamatan kita. Kekayaan kemuliaan Tuhan di bumi, kekayaan kemuliaan Tuhan di surga, itu yang perlu kita ceritakan. Tidak hanya sekedar kamu terima Tuhan diberkati, kamu akan hidup bahagia. Tapi yang paling penting kemuliaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi memberitakan Injil kebenaran Yesus itu karena kita diberikan kuasa. Jadi bukan karena kita pintar ya. Berapa banyak orang yang sangat memahami Alkitab, terus menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang atau kepada seseorang, jatuhnya malah berdebat. Ya. Kenapa? Kita harus diberikan otoritas, kuasa oleh Tuhan, supaya paradigma kita diubah oleh Tuhan. Ayat 19 tadi dikatakan, pergi jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Bukan murid kita, bukan jemaat kita, tetapi murid Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Injil yang diberitakan itu harus berpusat kepada pertobatan dan pengampunan dosa. Perhatikan. Injil yang kita sampaikan harus berpusat kepada pertobatan dan pengampunan dosa. Sampaikan kepada mereka tentang pertobatan dan pengampunan dosa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu Injil. Ya kan? Bukan berpusat kepada hal-hal yang lain, tetapi kepada pertobatan dan pengampunan dosa. Mengalami pengampunan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Orang yang kita sampaikan amanat agung ini tadi, dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu tugas kita. Mampukah kita melakukannya? Bisa, karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Ulang, mampukah kita melakukannya? Bisa, karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Maukah kita melakukannya?
Terserah. Urusan masing-masing. Jadi kalau tanya mampu enggak Pak Stephen? Mampu. Tuhan sudah kasih kita otoritas. Segala kuasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itu adalah Tuhan beri kepada kita. Mau enggak? Nah, cukuplah khotbah di gereja kita share YouTube-nya. Kamu mau terima Yesus enggak? Dengerin khotbahnya. Iya memang itu salah satu cara juga ya. Bagus juga ya kita berbagilah khotbah ke. Tapi kan kita juga harus cerita gitu loh. Cerita, kita harus bicara menjadi saksi buka mulut kita. Jadi mudah-mudahan kita mau dan harus mau memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu yang menjadi target kita. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini penting Bapak Ibu. Buat orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Buat orang dipulihkan oleh Tuhan dulu. Baru ajarkan kehendak Tuhan. Dikatakan, kita lihat ulang ya. Dari ayat yang ke-19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi buat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang terima Tuhan dulu. Terima Tuhan Yesus dulu. Mereka mengalami perjumpaan. Baru ajarkan kehendak Tuhan. Bukan ngajarin dulu baru mereka mengalami perjumpaan. Kalau kita ngajarin dulu dia belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka otaknya penuh dengan firman Tuhan. Jatuhnya dia menjadi Farisi. Menjadi Farisi. Ya kan? Kenapa? Karena dia belajar Alkitab kita ngajarin tanpa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidupnya belum diubahkan. Ya pintar secara otak tapi dia nggak punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi ingat, alami dulu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Baru diajarkan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita begitu ya, kita sampaikan firman Tuhan kepada orang yang belum kenal Tuhan. Percaya Yesus, dia juru selamat, dia maha pengasih, maha penyayang. Hanya di dalam Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Puji Tuhan orang itu terima Tuhan Yesus. Dia mau dibaptis, dia mau datang ke gereja. Setelah dia sudah datang ke gereja, ajarkan firman Tuhan. Itu pengajaran penting. Apa saja yang Tuhan larang, yang tidak boleh dilakukan. Ya kan? Jangan dulu langsung, kalau terima Tuhan gak boleh gini. Jadi takut dia, jadi sian, gak mau gitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi baru kita ajarkan kepada dia tentang kehendak Tuhan. Lalu tahap berikutnya kita mengajarkan dia tentang bagaimana dia menjadi saksi. Wih, banyak orang. Tidak berhenti sampai situ, tugasmu panjang. Ajarkan ya kepada mereka. Tapi buat mereka dulu bertobat. Buat mereka dulu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini penting. Ajarkan tentang apa? Menjadi garam dunia. Poin terakhir ini ya. Ajarkan untuk apa? Menjadi garam dunia. Menjadi terang bagi banyak orang. Melakukan kehendak Bapa di surga. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 13 dan 6 sampai 16 tentang garam dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dua poin penting. Yang pertama menjadi garam dunia dan yang kedua menjadi terang dunia. Kita menggarami dunia.
dengan sikap kita yang sudah dipulihkan Tuhan. Tapi ingat bahaya. Dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, menjadi hambar, dengan apakah ia diasinkan? Tanda tanya, tidak bisa. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai fungsi garam kita ini menjadi hambar, lalu kita nggak berfungsi lagi selain dibuang dan diinjak orang. Itu peringatan buat kita ya. Bukan menghakimi, tapi peringatan. Alkitab yang catat begitu. Hati-hati. Jaga pelayananmu. Jaga sikapmu. Jangan berlindung di balik pelayanan yang megah. Hati-hati. Kalau sudah menjadi hambar, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Maka itu ya paling penting Bapak Ibu. Kita hidup di dalam Tuhan itu. Pelayanan itu yang paling penting bukan betapa hebatnya kita menjadi pembicara, khotbah, pemimpin pujian, backing vokal, main musik. Bukan itu. Tapi yang paling penting bagaimana kita menjaga sikap kita. Tetap menjadi saksi. Terang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Nggak kelihatan dong ya, kalau di bawah gantang nggak kelihatan. Harus jangan disembunyi-sembunyikan. Banyak orang yang main belakang gitu ya, menyembunyikan. Di depan terlihat bagus, padahal buruk. Hati-hati, kita menggarami dunia. Dengan tujuan kita apa tadi? Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, mencelikkan mata yang buta. Banyak orang yang membutuhkan hal ini Bapak Ibu. Kalau kita sadar tentang ini, ada banyak orang yang sedang terbelenggu hari-hari ini. Sedang terbelenggu, banyak kali orang yang terbelenggu di dalam kondisi mereka tidak punya harapan dengan Tuhan. Banyak orang yang terluka hatinya. Banyak orang yang terluka. Dia butuh dibebat oleh Tuhan. Butuh dirawat oleh Tuhan. Lukanya dirawat oleh Tuhan. Banyak orang yang apa? Matanya menjadi buta hari-hari. Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang sudah kita rasakan bagi kita gereja Tuhan, jemaat di gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung, saya berharap spirit itu menyala-nyala ya, api Roh Kudus dalam kehidupan kita menyala-nyala dan kita menerangi banyak orang di lingkungan kita. Siap menjalankan amanat agung. Tidak hanya setahun sekali, tiap hari jalani dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung tetap terus dibekali, disertai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap kita terus menjadi saksi-saksinya Tuhan bagi banyak orang. Kita butuh Roh Kudus untuk bisa menolong kehidupan kita di dalam kita menjalankan tugas ini. Mari kita angkat pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. sekali lagi sama-sama katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Roh Kudus yang sudah datang dalam kehidupan kami, memenuhi setiap hati jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel, di dalam menjalankan misi amanat agung Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang. Biar kami boleh menceritakan kepada banyak orang tentang kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, tentang jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan berhenti untuk terus menguasai kehidupan kami Roh Kudus. Dari hari ke hari kami hidup di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Firman yang sudah kami dengarkan boleh membekali setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah berjalan hari ini Tuhan. Kami percaya kehadiran Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan, di rumah masing-masing. Tuhan yang memberikan mereka berkat yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Pakai terus kami pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat Allah dicurahkan bagi kami. Untuk itu kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengantaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Luar biasa penyertaan Tuhan dan kesetiaannya yang mengantarkan kita sampai pada pertengahan tahun 2021 ini. Untuk itu mari kita juga setia di dalam mengiring Tuhan dan mendengarkan firman-firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-hambanya yang tergabung di dalam Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Untuk itu mari kita menyimak kegiatan kita untuk seminggu ke depan. Mulai pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Saudara Mika Anugrahman. Kamis, 3 Juni 2021, pesan singkat oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan minggu depan hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, ibadah online kembali. Dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Tian melalui acara Zoom. Dan untuk minggu depan ini, kita semua diberi kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus dan memberikan persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Ibu Tincen yang berulang tahun tanggal 24 Mei dan Saudari Deborah yang berulang tahun tanggal 29 Mei. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.